Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LP Ma'arif MYCNU Malangbong sekaligus sesepuh yayasan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif 2 Malangbong beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 2 Malangbong beserta jajaran. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Cirangkong. Yang kami hormati pembina Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Kop. Yang kami hormati para tamu undangan pembukaan latihan dasar kepemimpinan siswa. Serta yang berbahagia Seluruh peserta latihan dasar kepemimpinan Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Kop tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Teruntuk berkah yang tiada tara, marilah kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa dalam acara pembukaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Kop tahun 2025. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sainana, Garut Souvenir, dan pihak yayasan serta sekolah yang telah mendukung keberlangsungan acara kami. Sebelum memasuki acara, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Ma'arif 2 Malangbong. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Supriyadi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Falah As-Salafi, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah, yang terhormat Kepala MTS Ma'arif 2 Malangbong, yang terhormat pembina Marching Band, yang kami hormati tamu undangan serta seluruh anggota yang saya banggakan. Terima kasih juga kepada para sponsor dan donatur yang telah mendukung kegiatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2025. Sebagai ketua panitia, saya mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah atas izin dan dukungannya, kepada para pembina atas bimbingan serta materi yang telah disiapkan, dan khususnya kepada para sponsor serta donatur yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk dana maupun fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu beserta seluruh anggota Marching Band yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan LDKS tahun ini diikuti oleh sebanyak 65 peserta yang terdiri dari anggota Marching Band. Adapun dana yang terkumpul untuk kegiatan ini berasal dari bantuan pihak sekolah sebesar 1 juta rupiah, iuran peserta sebesar 1.259.000 rupiah, serta sumbangan sponsor dan donatur, sehingga total dana tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan seperti konsumsi peserta, perlengkapan kegiatan, dokumentasi, dan kebutuhan lainnya. Kami berusaha mengelola dana ini secara transparan dan bertanggung jawab demi kelancaran acara. Melalui kegiatan LDKS ini, kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh wawasan, keterampilan, serta semangat kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berorganisasi di sekolah. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan partisipasi semua pihak yang telah membantu. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan pertama dari Ketua Marching Band Nada Syiar Nurul Falah yang akan disampaikan oleh Saudara Zulutfi Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Falah As-Salafi, yang terhormat Kepala MTS Ma'arif 2 Malangbong, yang terhormat Pembina Marching Band, yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh anggota yang saya banggakan. Terima kasih juga kepada para sponsor dan donatur yang telah mendukung kegiatan ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2025. Bapak, Ibu beserta anggota marching band yang saya hormati, perkenankan saya sedikit menjelaskan apa itu LDKS. LDKS merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Corp untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan siswa atau anggota agar memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, dan keterampilan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi pemimpin masa depan yang efektif dengan memberikan pemahaman dasar tentang kepemimpinan dan cara bekerja sama dalam tim. Mengapa kita harus mengikuti LDKS? Selain dari kewajiban sebagai anggota MB, mengikuti LDKS ini bertujuan untuk masa depan siswa atau anggota dalam memasuki kehidupan selanjutnya. Selain itu, dalam LDKS ini juga diajarkan untuk berkelompok, berwirausaha, dan bertanggung jawab bagi seluruh anggota MB. LDKS ini mempunyai tujuan untuk mencapai cita-cita organisasi yang mana kami mempunyai anggota disiplin, bertanggung jawab, berdaya saing tinggi, dan berakhlakul karimah, serta kami mengharapkan menjadi organisasi emas di masa depan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah dan Bapak Pembina yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan semangat tanggung jawab. Harapan saya, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, memberikan pengalaman yang berharga, dan menumbuhkan semangat kepemimpinan dalam diri setiap peserta. Akhir kata, saya mewakili seluruh pengurus ekstrakurikuler memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat, kekompakan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zulutfi Hasanah atas sambutan yang diberikan. Sambutan kedua dari Pembina Marching Band Nada Syiar Nurul Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Aceng Dahlan SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengarsa Ketua Yayasan Nurul Falah As-Salafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah As-Salafi, Ibu Kepala MTS Ma'arif 2, Ibu Kepala MA Ma'arif 2, dan seluruh jajaran yang saya hormati, para panitia LDKS, Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Qof, dan seluruh anggota yang Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam agenda acara yang sudah dicanangkan di setiap tahunnya di Eskul MB, yang pada kesempatan sore ini yang insya Allah selama 2 malam mungkin 1 malam 2 hari akan dilaksanakan untuk pelaksanaan LDKS ini, yang mana mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Para peserta LDKS pada kesempatan kali ini, perlu kalian ketahui bahwa dalam agenda Marching Band Nada Syiar Nurul Falah Qof setiap tahun pasti diadakan yang dinamakan LDKS, yang mana mudah-mudahan dengan dilaksanakannya latihan dasar kepemimpinan ini, latihan dasar siswa ini dapat bermanfaat bagi kalian semua di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan dengan adanya LDKS ini kalian semua insya Allah nanti akan diberikan materi-materi berupa materi kepemimpinan, ya, materi kepemimpinan, baik itu kepemimpinan itu baik kepemimpinan untuk diri kalian sendiri maupun kepemimpinan secara umum apabila kalian semua nanti sudah bermasyarakat. Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali, karena kalau tidak ada latihan dari mulai sekarang, mungkin di masa yang akan datang nanti kalian dijadikan seorang pemimpin, ya, dijadikan seorang pemimpin itu mungkin akan canggung, ya, akan canggung atau susah apa yang mau dilaksanakan, ya, apa yang mau dilaksanakan. Nah, dari mulai dasar sekarang, mudah-mudahan nanti apa yang kalian dapat berupa ilmu tentang kepemimpinan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan oleh kalian semua, dan intinya mudah-mudahan dengan mendapatkan ilmu kepemimpinan ini kalian semua bisa lebih berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah juga, gitu ya. Kalau Rasul sih sudah dari dulu mengatakannya, ya,
bahwa kita itu harus menjadi rahmatan lil alamin, gitu ya, harus menjadi rahmatan lil alamin. Nah itu intinya ya diadakan LDKS ini, yang mana kalian semua mudah-mudahan menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, disiplin, ya, punya keterampilan dalam berorganisasi, kemudian berakhlakul karimah. Kalian menjadi orang yang kreatif, produktif dan inovatif, gitu ya. Mungkin tidak akan panjang dari Bapak sebagai pembina MB ya dalam sambutan ini, karena waktu sudah hampir menjelang maghrib. Dicukupkan sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, dan insya Allah nanti juga dalam materi Bapak juga ada mengisi ya lebih luasnya lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aceng Dahlan SPDI atas sambutan yang diberikan. Sambutan ketiga dari Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif 2 Malangbong yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Ende Neni Nurhayati SPDI SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti pelaksanaan LDKS. Apa itu LDKS? Ya. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Ma'arif 2 Malangbong merangkap pembina Yayasan Nurul Falah As-Salafi. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah As-Salafi. Yang terhormat pembina marching band dan siswa-siswi sekalian yang Ibu banggakan. Dalam kesempatan ini ada beberapa pesan yang akan Ibu sampaikan. Semangat ya, semangat. Yang pertama, Ibu mengucapkan terima kasih yang sudah menyelenggarakan acara LDK ini. Dengan acara LDK ini, kesempatan untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab sejak dini. Ya. Yang poin keduanya, semoga acaranya dari awal sampai akhir diberi kesehatan semuanya, diberi keselamatan dan kelancaran. Yang ketiga, silahkan ikuti setiap materi yang akan diberikan, ya. Ikuti dengan serius, nanti kita akan peroleh hasilnya. Jadi nanti jangan ngobrol, jangan nundutan, ya. Disimak materinya ya, siap? Nah, yang terakhir, selamat mengikuti kegiatan dengan semangat dan bahagia. Nah, pesan dari Ibu karena mengingat waktu, sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Ende Neni Nurhayati SPDI SPD atas sambutan yang diberikan. Sambutan keempat dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Aas Ahmad Hulasoh SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang terhormat pembina Yayasan Nurul Falah sekaligus Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif MWC Malangbong, yang kami hormati Kepala MTS Ma'arif 2 Malangbong serta pembina marching band yang Bapak cintai, Bapak sayangi seluruh peserta LDKS. Pada kesempatan ini tidak akan banyak yang disampaikan. Latihan dasar kepemimpinan siswa ya. Jadi menjadi pemimpin itu tidak mudah. Bagaimana? Jadi pemimpin itu tidak mudah. Karena dalam kepemimpinan itu besar tanggung jawabnya dan harus bisa mengayomi yang dipimpin ya. Harus bisa mengayomi yang berada dalam kepemimpinannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu membawa amanah. Allah telah menawarkan amanah tersebut kepada gunung, menawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi tidak ada yang sanggup memikulnya. Dan manusialah yang terpilih oleh Allah untuk untuk melaksanakan amanah kepemimpinan tersebut. Dulu sebelum manusia yang menjadi khalifah di muka bumi itu golongan jin. Tetapi tidak bisa melaksanakan amanahnya sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah musnahkan khalifah fil ardi generasi pertama, yaitu golongan jin. Tetapi tidak semua jin dimusnahkan, ada yang disisakan hingga saat ini. Itu kalau baca kitab tarikh ya, golongan jinnya itu ada sampai 3 kelompok besar, yaitu al-jin, al-bin, al-hin. Tapi ketiga-tiganya tidak melaksanakan amanah, malah berbuat dosa semuanya. Makanya dihancurkan.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan menjadikan seorang khalifah fil ardh. Hakikatnya pemimpin atau hakikatnya raja atau raja di raja, pemimpin dari semua pemimpin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi melalui terciptanya Nabiullah Adam alaihissalam. Pada saat itu semua makhluk berharap agar menjadi khalifah pengganti khalifah sebelumnya. Di antaranya golongan malaikat ya, di antaranya golongan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, tetapi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang diberi amanah oleh Allah untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran Allah di muka bumi. Ya, untuk menyebarkan ajaran Allah di muka bumi. Nah, khalifah itu ada yang mengartikan khalifah itu kan pengganti atau naib. Jadi peran manusia itu adalah naibullah, ya, yaitu sebagai wakil Allah yang akan menebarkan ajaran Allah di muka bumi. Tetapi manusia pun sama, tidak semua soleh, tidak semua bisa mengemban amanah. Dan itu sudah diketahui oleh malaikat sebelumnya, karena manusia diciptakan dari tanah. Malaikat seolah memprotes kepada Allah ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, kepemimpinan yang paling utama adalah bagaimana kita membentuk diri kita, ya adik-adik semua ya, para siswa-siswi, yaitu membentuk diri kita itu tahu posisi di dunia ini sebagai apa, yaitu tahu posisi sebagai khalifah fil ardi. Maka nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan adalah dasar kepemimpinan pertama. Karena bumi ini diwariskan hanya kepada hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Ya, bumi ini hanya diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Artinya kepada orang yang bisa melaksanakan hak Allah dan hak hambanya Allah. Dalam arti keimanan dan ketakwaan adalah dasar pertama dari kepemimpinan. Itu membentuk itu dulu. Makanya alhamdulillah di sini ya, lihat materinya Bapak sebagai pimpinan pesantren yang berkoordinasi dengan yayasan begitu, sangat mendukung acara ini. Sampai di dalamnya ada acara keagamaan, ada acara ke-NU-an, kebangsaan dan sebagainya. Sebab itulah modal seorang pemimpin di NKRI. Kedua, sekedik deui nya. Sekedik deui. Bisi kecancan acan cenah geus ngabudah. Selieur cenah tuh. Nah, sebab Bapak harus memberikan dulu beban. Agar apa? Agar menjadi pemikiran kita semua. Yang kedua,
ketika Raja Talut diangkat menjadi raja. Karena waktu itu Bani Israel membutuhkan pemimpin ya. Bani Israel membutuhkan pemimpin. Atas petunjuk kepada Nabi Samuel alaihissalam bahwa di antara kriteria yang cocok jadi raja. Raja itu kan pemimpin ya. Raja itu pemimpin. Syaratnya itu apa? Bastotan fil ilmi wal jismi. Bastotan fil ilmi wal jismi. Artinya apa? Memiliki keluasan dalam ilmu. Tadi keimanan dan ketakwaan. Modal kedua adalah pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang hanya bukan masalah agama saja. Pengetahuan yang berhubungan dengan segala macam yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan saat ini. Termasuk ilmu-ilmu modern. Kalian paham terhadap perkembangan teknologi, paham terhadap peradaban yang berlaku saat ini. Plus itu yang harus dimiliki adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa yang luas, bahasa internasional, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa digital. Semua harus menjadi dasar kita, yaitu bastotan fil ilmi wal jismi, juga memiliki tubuh yang sehat. Sebab badanuka matiyatuka, badanmu itu adalah kendaraanmu. Kita mencapai tujuan, misalnya menjadi lulus sekolah waktu SD, tidak lepas dari fungsi tubuh kita yang membawa diri kita menjadi kendaraan mencapai tujuan. Karena itu harus sehat jasmani juga ya. Sehat jasmani. Itulah sebabnya dalam tes kelayakan presiden saja di Indonesia disyaratkan sehat jasmani dan sehat rohani. Gitu. Makanya jaga kesehatan, jaga keselamatan di perjalanan. Nah itu. Satu, iman dan takwa. Kedua, pengetahuan yang luas. Tiga, badan yang sehat. Itu adalah modal menjadi pemimpin yang akan berkiprah di masa sekarang sebagai pengejawantahan tugas kita sebagai khalifatullah fil ardi. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aas Ahmad Holasoh atas sambutan yang diberikan. Sambutan sekaligus membuka acara latihan dasar kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif MCNU Malangbong. Kepada Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadits.
yang kami hormati sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah sekaligus Ketua Yayasan Nurul Falah As-Salafi, yang saya hormati Kepala MTS Maarif 2 Malangbong, yang saya hormati pembina dan pelatih marching band Nada Syiar Nurul Falah Kop, yang kami banggakan panitia pelaksana latihan dasar kepemimpinan marching band Nada Syiar Nurul Falah Kop tahun 2025, dan yang kami cintai para peserta LDKS marching band tahun 2025. Seperti tadi disampaikan oleh sesepuh pondok pesantren bahwa menjadi pemimpin itu sangat susah ya, sangat susah. Terutama di dalam memegang amanah. Ya, di dalam memegang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abainaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula." Inna aradna, firman Allah, anak-anak ya dengarkan firman Allah, inna aradnal amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada alas samawati wal ardi, kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wal jibali, dan kepada gunung-gunung ditawarkan. Yang dimaksud amanah di sana adalah perintah untuk melaksanakan ketaatan dan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kumaha sesudah ditawarkan fa abainaha, semuanya juga menolak. Wa hamalahal insan, manusia yang mengambil. Ya, manusia yang mengambil. Ya. Manusia ditanya pada saat itu, ya, Nabi Adam alaihissalam, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengambil amanah tersebut? Firman Allah, apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala, dan apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka akan disiksa. Ya. Diambillah oleh manusia, dan ternyata sesudah itu Nabi Adam alaihissalam tidak lama di surga, hanya sekira-kira dari waktu asar sampai maghrib saja Nabi Adam di surga. Ya. Itu saking beratnya menegakkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti bahwa Nabi Adam maksiat kepada Allah. Sebab di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi dan Rasul itu makhluk yang dimaksumnya, dijaga dari dosa. Mohon. Jadi itu bukan berarti bahwa Nabi Adam itu bermaksiat kepada Allah. Kalau menurut para ulama bahwa para nabi itu kadang-kadang ada yang seperti melaksanakan maksiat, itu menurut pendapat ulama sebetulnya hal tersebut memang diperintahkan oleh Allah untuk begitu.
Ya. Sehingga karena kondisinya seperti itu, maka kalau bagi para nabi dan rasul, walaupun seperti durhaka karena itu adalah perintah Allah, maka bagi rasul sendiri adalah ketaatan kepada Allah. Sebab melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatan kepada Allah, maka jadinya pahala kalau bagi para nabi dan para rasul. Kenapa disuruh seperti itu? Dalam rangka pembentukan syariat agama. Ya, dalam rangka pembentukan syariat agama, seperti tujuan manusia diciptakan kan untuk menjadi khalifah fil ardh. Menjadi pemimpin atau pengganti di muka bumi. Betul? Bukan untuk di surga. Khalifah fil ardh, menggantikan jin yang sudah dibuat oleh Allah sebelumnya. Ada yang berkata seperti itu, khalifah. Ada juga yang mengatakan karena memang Nabi Adam juga akan digantikan oleh yang lain. Ya, di dalam kepemimpinannya. Nah, jadi yang susah itu menegakkan amanah, memikul tanggung jawab, yaitu melaksanakan ketaatan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren bahwa kepemimpinan itu Allah yang memberikan, ya? Betul? Di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi yang jadi pemimpin dan bukan pemimpin itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga kalau di dalam Islam harusnya, karena memang amanah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang jadi pemimpin itu punya syarat. Syarat manaon? Ngerti dina agama Islam. Mohon. Sebab amanah itu dari Allah, melaksanakan kewajiban dari Allah. Jadi pemimpin lagi kudu ngartikeun agama ti Gusti Allah. Ya. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bertaatlah kepada kamu, kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemerintah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, lamun aya perbedaan ya dina hiji perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lamun teu ngartikeun agama rek kumaha ngabalikeun ka Allah jeung ka Rasulna, leres. Tah. Sehingga nanti kalau orang tidak punya dasar seperti itu akan kategori mengabaikan amanah. Ya, akan ada dalam kategori mengabaikan amanah. Nah, supaya amanah tidak terabaikan, maka harus diberikan kepada ahlinya. Paham? Ya, kepada ahlinya. Sebab ayat hadis begini kan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ditafsirkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan itu penyebabnya adalah karena mengabaikan amanah. Sekali lagi, penyebab tidak bisa melaksanakan amanah itu atau penyebab kerusakan di dalam kepemimpinan itu yaitu pada saat amanah diabaikan. Nah, ditanya Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan mengabaikan amanah? Yang dimaksud dengan mengabaikan amanah itu adalah
idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah, yaitu pada saat diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, kalian dididik di sini. Kalian kan calon pemimpin masa depan, harus memiliki kemampuan, ya, walaupun sedikit-sedikit, bertahap, tapi akan tetap ada lebihnya dibanding dengan yang tidak memiliki, tidak pernah mengikuti. Makanya supaya hasilnya bagus, banyak, ikuti kegiatannya secara baik supaya kalian memiliki keahlian untuk menjadi pemimpin. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, dari pihak sekolah, dari pihak pesantren, dari pengurus marching band, termasuk dari donatur. Ya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa tahun 2025 marching band ada syiar Nurul Falah Kops. Dengan ini Bapak buka. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi pembawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi siswa-siswa yang lainnya, ya, baik yang di MTS ataupun MA, harus menularkan kebaikannya kepada teman-teman, ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Asep Jamaluddin MPD atas sambutan dan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Acara selanjutnya adalah penyematan tanda peserta. Kepada petugas kami persilahkan. Kangge perwakilanna Ka Japran sareng Husna. Kami turut mengundang kepada Pembina Marching Band, Ketua LP Ma'arif MWCNU Malangbong, Kepala Madrasah Sanawiyah Ma'arif 2 Malangbong, dan pimpinan Pondok Pesantren untuk menyematkan tanda peserta beserta Tiska LDK tahun 2025.
Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Kepada Bapak Aas Ahmad Hulasoh SPDI kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa li walidina amin. Hadirin yang kami hormati, dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara pembukaan latihan dasar kepemimpinan marching band Nada Syiar Nurul Falaqoh tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan. kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, peserta dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Buah mangga enak rasanya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.